Bab 028. Ayah, Zidane menoleh ke arah ayahnya. Ada apa Zidane? Tanya Tuan Dion yang memahami isi pikiran putranya. Perasaanku tidak enak ayah, ucap Zidane. Pergilah, ucap Tuan Dion dengan memberikan senyuman yang menenangkan. Nyonya Rima dan Joyce saling melempar pandangan. Masih ada rencana mereka yang belum dijalankan. Zidane, bisakah kau memberi tumpangan pada Joyce? Mobilnya mengalami sedikit masalah, ucap Nyonya Rima dengan tidak tahu malunya melupakan kejadian genting yang baru saja terjadi di dalam. Tidak usah repot-repot, Tante. Aku akan menunggu mobil lainnya menjemputku saja, Joyce memasang wajah canggungnya. Padahal dalam hatinya ingin sekali Zidane mengantarnya pulang. Aku tidak apa-apa, Zidane. Kau pergilah, ucap Joyce tersenyum palsu. Zidane tak menjawab semua ucapan yang dilontarkan kedua orang itu padanya. Ia hanya menyunggingkan senyum sinis dari bibirnya. Perasaan marah, kecewa dan sedih masih berbaur di dalam dadanya. Masih sulit untuknya menerima kenyataan yang baru saja ia lihat. Perangai bundanya itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Tak pernah ia tahu bundanya memiliki sisi lain yang membuatnya begitu kecewa. Nyeri di hati yang membutuhkan waktu untuk diobati. Sesaat Zidane memandang bundanya dengan tatapan kecewa, tatapan yang sama yang ia lemparkan saat masih di dalam tadi. Kemudian ia beralih ke arah Han tanpa memandang Joyce yang sedang memasang senyum termanisnya berharap Zidane akan melihat ke arahnya. Han, panggil salah satu supir untuk mengantar Nona Joyce. Dan setelah itu kau juga bisa pulang, perintah Zidane. Ia tetap memikirkan asistennya itu yang sudah patuh untuk datang dan masuk ke dalam permainannya. Baik, Tuan, Han kemudian melakukan panggilan untuk memerintahkan seorang supir datang. Saya juga pamit pulang Tuan, Tuan Besar dan Nyonya, ucapnya lagi kemudian melangkah pergi menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. Kenapa kau tidak berpamitan kepadaku? Hei, 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 teriak Sam pada Han yang mulai menjauh. Han tak mempedulikannya dan terus melanjutkan langkahnya. Plak, Zidane melayangkan pukulan kecil di kepala Sam. Hal itu membuat Sam mengernyit juga mengelus kepalanya. Kenapa kau dan kakak ipar senang sekali memukul orang, sih, gerutunya sambil mengelus kepalanya. Zidane? Benarkah dia putri Danu Narendra? Tanya Tuan Dion yang kini berwajah serius. Ya benar ayah. Dia adalah putri dari Danu Narendra, orang yang telah membantu kakak bangkit saat perusahaan hampir bangkrut 5 tahun yang lalu, ucap Sam dengan penekanan pada setiap katanya. Tak lupa ia mengarahkan pandangannya pada bundanya juga Joyce yang sedang menatapnya tak percaya. Tuan Dion menatap Sam dan Zidane secara bergantian. Ia mencari kejelasan dari ucapan Sam barusan. Kedua orang yang ditatap mengekspresikan wajah seriusnya, isyarat yang menyatakan bahwa itulah memang benar kenyataannya. Nyonya Rima terperangah mendengar kenyataan itu. Sebuah pukulan telak yang telah melemaskan seluruh persendiannya. Tubuhnya lunglai, lemas tak berdaya. Hampir saja ia terhuyung jika saja Joyce yang berada di sebelahnya tidak menangkapnya dengan cepat. Ia menutup mulutnya yang masih menganga tak percaya. Rasanya ia ingin sekali menepis semua kenyataan yang baru saja ia dengar. Nyonya Rima menyapu pandangannya pada ketiga pria itu di sana. Dan terakhir ia menatap Zidane dengan wajah meminta penjelasan. Dan Bunda sudah membawa-bawa mendiang ibunya ke dalam penghinaan Bunda tadi. Tentu Bunda tahu bagaimana perasaannya, bukan? Kali ini Zidane yang berucap penuh penekanan. Nyonya Rima menatap Zidane dengan pandangan tak percaya, bukannya membela ibunya tapi Zidane malah membela wanita yang baru saja ia kenal. Sedangkan Zidane masih menatap bundanya dengan ekspresi kecewa. Zidane masih tak habis pikir bagaimana bisa bundanya yang juga seorang wanita dapat dengan mudahnya mengucapkan kata-kata yang tentu dapat membuat orang sakit hati. Pasalnya selama ini yang ia dan Sam tahu bahwa bundanya merupakan seorang wanita terhormat dan berbudi pekerti. Sudah. Sebaiknya Bunda meminta maaf kepadanya,
Tuan Dion memberi saran untuk menengahi keadaan yang mulai panas ini. Bagaimanapun kesalahannya, Nyonya Rima tetaplah istrinya. Ada perasaan empati yang dirasakan Tuan Dion saat melihat kedua putranya memojokkan istrinya itu. Tidak, ucap Nyonya Rima tegas. Bagaimana bisa dirinya yang seorang nyonya yang terhormat dan tentunya lebih tua dari Via akan meminta maaf padanya? Bunda, ketiga pria itu berteriak bersamaan. Bagaimana bisa Bunda menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, tegur Tuan Dion berusaha mengontrol emosinya. Ia menatap nanar pada istrinya itu. Semua pencapaian ini adalah hasil kerja keras Zidan. Mereka tidak mengerjakan apapun bukan, Nyonya Rima masih bertahan dengan egonya. Entah setan apa yang membuatnya begitu malas. Benar, satu kata keluar dari mulut Zidan dengan wajah datarnya. Semua tak dapat menyangka apa yang ada di pikirannya. Nyonya Rima dan Joyce tersenyum mendengar satu kata itu. Tapi seketika senyum mereka menghilang saat Zidan meneruskan ucapannya. Benar, Zidan yang berusaha keras untuk mencapai sejauh ini. Tapi semua kerja keras itu tak dapat dilakukan jika Paman Danu yang memiliki banyak koneksi itu tidak membantu Zidan membuka jalan. Apa Bunda mengerti? Jadi tolong berhenti berpikiran sempit, Bunda. Zidan menatap manik mata bundanya tajam. Joyce yang sedari tadi tak dihiraukan pun mulai merasa kesal. Tapi tak urung ia tetap bergeming di tempat sambil memasang memorinya untuk merekam setiap informasi yang ia dapat hari ini. Wajahnya berubah serius ketika ia mulai menekan memorinya untuk merekam. Tak luput pemandangan itu dari mata Zidan. Ia tersenyum sinis memandang Joyce yang sama saja dengan wanita-wanita lain di luar sana yang mendekati Zidan dengan tujuannya masing-masing. Sudahlah. Percuma saja Zidan panjang lebar menjelaskan kepada Bunda mengenai semua ini. Lagi pula ini merupakan masalah keluarga kita. Tidak baik jika sampai ada orang luar yang mengetahuinya, ucapan Zidan dengan nada menyindir sambil melirik tajam ke arah Joyce yang mulai kikuk karena sadar ucapan Zidan bermaksud pada dirinya. Joyce bukan orang lain, Zidan. Dia calon istrimu, bentak Nyonya Rima yang mengerti dari maksud ucapan putranya. Bunda cukup. Tak ada yang bisa mengatur hidupku. Jika Bunda masih ingin menikmati semua ini, maka berhenti mengatur hidupku. Aku hanya akan menikah dengan wanita yang aku pilih, yaitu Via, Zidan berucap sambil mengeraskan rahangnya. Ada penekanan saat dia berucap tentang Via. Zidan memandangi bundanya dengan tatapan yang ambigu. Ia sudah tak tahu lagi apa yang dirasakannya saat ini. Bahkan di saat bundanya sudah mengetahui siapa Via sebenarnya, ia masih saja bersikeras menjodohkannya dengan wanita pilihannya. Tidak, Zidan tidak akan membiarkan siapapun mengatur hidupnya. Dan jika Bunda tidak merestui kami, maka aku tidak peduli. Jangan berusaha lebih keras lagi Bunda, karena jika sampai aku mengetahuinya maka aku akan melepaskan semua yang telah aku capai dan kita bisa hidup sederhana di luar sana, ucapan Zidan lembut namun bernada ancaman. Sebenarnya kata-kata terakhirnya bukan ditujukan pada bundanya. Tapi lebih kepada Joyce yang ia tahu sangat menginginkan menjadi nyonya di keluarga ini. Tujuannya sudah terbaca oleh Zidan. Tak ada ketulusan dalam niatannya menjadi istri Zidan kelak. Joyce bergidik ngeri hingga bulu kuduknya berdiri pada seisi tubuhnya saat mendengar ucapan Zidan barusan. Ia tak habis pikir jika Zidan bersedia hidup miskin hanya demi wanita itu. Tentu saja Joyce tak akan mau hidup sengsara seperti yang Zidan katakan, seumur hidupnya Joyce selalu berkecukupan bahkan selalu saja merasa tidak puas. Tujuannya masuk ke dalam keluarga Pratama adalah untuk berada di puncak kehidupan sosialnya dan bukannya menjadi melarat dan hidup mengerikan pikirnya. Jika kita jatuh miskin, Bunda yakin wanita itu juga pasti akan meninggalkanmu Zidan, ucap Nyonya Rima dengan wajah sinis. Dia berbeda Bunda, bahkan dia tidak mengenali siapa aku saat kami pertama bertemu. Begitu juga dengan aku tidak mengetahui siapa dia sebenarnya saat itu. Dia bukan wanita gila harta dan kehormatan seperti yang lainnya, Bunda, lagi Zidan mengucapkan kalimatnya dengan nada menyindir.
Entah ditujukan kepada siapa kalimat itu, pada bundanya Kak atau pada Joyce. Ia tak peduli siapa yang merasa tersindir di sana. Sepertinya kakak sudah banyak bicara. Harusnya itu adalah bagianku, tahu, ucap Sam pada Zidane dengan gaya congkaknya. Ayo, bukankah kita masih punya pekerjaan? Ajak Sam yang sudah melangkah lebih dulu ke arah mobil Zidane terparkir. Aku pergi ayah, pamitnya sambil melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang. Zidane beralih ke arah ayahnya untuk berpamitan dan memeluknya. Dan semarah apapun dirinya saat ini, Zidane tetap berpamitan dengan bundanya. Tapi ia melewati Joyce begitu saja tanpa mempedulikan kehadirannya. Ia berjalan menapaki jejak langkah Sam yang sudah lebih dulu sampai di dekat mobilnya yang terparkir di sana. Sedang apa kau? Minggir, ucap Zidane ketus sambil menyingkirkan tubuh Sam yang bersandar tepat pada pintu pengemudi. Aku ikut, Sam berucap manja seperti anak kecil dan memamerkan senyum lebarnya. Menjijikan, Zidane melempar kunci mobilnya pada Sam. Sebuah perintah agar ia menjadi supirnya saat ini. Uaf, aku kan berniat menumpang bukannya menjadi supir, gumamnya seraya memasuki mobil. Mereka meninggalkan kediaman orang tuanya dengan raut wajah yang tak terbaca. Aku sudah menempelkan pelacak pada tas Via. Segera ikuti mereka, Zidane melemparkan ponselnya yang sudah terhubung dengan pelacak pada tas Via. Cek, apakah bahkan kau tidak mempercayai kakak iparku? Sam berdecak sebal. Dasar bodoh. Tentu saja aku percaya. Hal ini aku lakukan demi keamanannya. Kau tahu sendiri, situasinya saat ini mulai genting, ucap Zidane setelah memukul kepala adiknya yang selalu kosong. Hei Nona, apakah kau masih marah padaku? Tanya Farah sedikit ragu saat merasa Via mendiamkannya sejak keluar dari kediaman orang tua Zidane dan Sam. Via tengah husuk melihat keluar jendela mobil menikmati pemandangan jalanan yang bermacam-macam. Pikirannya terus terbayang akan setiap kata yang Nyonya Rima ucapkan padanya. Di mana dia dihina dan dicaci maki seenaknya. Apalagi saat Nyonya itu membawa-bawa mendiang ibu yang sangat dicintainya ke dalam hinaan yang ditujukan untuknya. Tapi memang benar jika masih ada ibu di sisinya, mungkin saja ibunya akan melarang Via habis-habisan untuk bekerja di klub malam milik ayahnya itu. Tapi apa mau dikata, semua sudah memiliki jalan takdirnya masing-masing. Akhirnya Via menghembuskan nafasnya sangat panjang, untuk mengusir penatnya. Kau bilang apa tadi? Tanya Via yang sebenarnya mendengar Farah berbicara ke arahnya. Tapi ia tak dapat mendengar dengan jelas karena ia sedang sibuk dengan pemikirannya sendiri. Apa aku masih marah padaku? Tanya Farah ragu. Tapi sebenarnya mentalnya sudah siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena sejak dia menerima untuk datang makan malam, maka sejak itu pula ia harus menyiapkan alasan yang tepat untuknya menjelaskan duduk permasalahannya kepada Via. Katakan, mengapa kau bisa mengenal Sam dan bahkan datang ke dalam kediaman keluarga Pratama? Tanya Via penuh selidik sambil menyipitkan kedua matanya. Katakan dulu, apa kau masih marah padaku? Tanya Farah memastikan ekspresi wajah Via yang terlihat serius. Tidak, sudah cepat ceritakan, perintah Via yang sudah mulai tak sabar. Janji ya jangan marah, Farah memohon dengan wajah memelas. Iya, tapi awas aja kalau sampai kamu macam-macam dengannya, tetap saja Via makin tidak sabar. Sejujurnya saat ini Via sangat khawatir pada apa yang akan Farah ceritakan padanya. Isu bahwa Sam yang seorang playboy sudah terdengar sampai ke telinga Via. Ia akan menyalahkan dirinya sendiri jika hal buruk menimpa sahabatnya itu. FLASHBACK-ON. Di suatu malam beberapa hari yang lalu, Sam baru saja berkumpul dengan teman-temannya di klub malam milik ayah Via, Dragon Knight. Mereka adalah Roy, Billy dan Sarah tunangan dari Roy. Mereka akan masuk ke salah satu ruang VIP di sana. Billy sudah ditemani seorang wanita cantik dan tentu saja pria tampan seperti itu sudah ditemani dua wanita di kanan dan kirinya yang bergelayut manja pada lengan Sam.
Hei Sam, kudengar ada rumor yang mengatakan bahwa kakakmu itu tidak suka dengan wanita, ucap Billy tiba-tiba. Cih, jangan bicara sembarangan kau. Bahkan dia sudah mempunyai calon istri. Jika kakakku sampai dengar ucapanmu, habis sudah riwayatmu, ucap Sam dengan peringatan di akhir kalimatnya. Berarti kaulah orang Glory Corporation yang tidak suka dengan wanita, ledek Roy diiringi kekekahan dari Sarah di sebelahnya. Apa ini belum cukup untuk menjadi bukti, ucap Sam dengan wajah sebal. Bisa-bisanya dirinya dikatakan tidak menyukai wanita. Tentu dia bukan kakaknya yang sangat kaku pada seorang wanita. Ia masih suka bermain-main dengan mereka, meskipun tak ada satu wanita pun yang pernah menyentuh hatinya. Semua wanita sama saja. Paling-paling mereka hanya akan memandangku dari harta dan kehormatan yang kupunya. Cih. Itu sangat membosankan, tambahnya lagi. Hei, masih ada di dunia ini wanita yang tidak gila harta seperti ucapanmu. Sarah adalah buktinya, Roy menaikkan intonasinya tidak sependapat dengan ucapan Sam. Ya baiklah. Mungkin kau dan kakakku adalah orang yang beruntung bisa mendapatkan wanita baik-baik, ucap Sam malas. Jika masih ada wanita seperti itu lalu bagaimana? Tanya Sarah sambil memiringkan kepalanya untuk melihat ekspresi Sam. Ya jika memang ada, mungkin aku akan menjadikannya istri, jawab Sam asal. Karena menurutnya mana mungkin di zaman seperti ini masih ada wanita yang akan tulus mencintainya. Bruh, seseorang menabrak Sam dan jatuh dalam pelukannya. Sam dengan sigap mendekap tubuh itu agar tak terjatuh. Kau lihat sendiri bukan? Akan ada saja wanita yang dengan sengaja melakukan hal ini demi mendapatkan perhatianku, ucap Sam dengan seringainya. Ia merasa menang, karena ucapannya tadi sudah mendapatkan buktinya langsung. Tubuh wanita itu tak bergeming. Malahan seakan tak berdaya dan hilang kesadaran. Sarah menyadari hal itu dan berjalan mendekat ke arah Sam. Ia memegangi kening wanita itu, suhu badannya sangat panas. Sarah membulatkan matanya menatap Sam. Dia demam, Sam, ucapnya pada Sam. Sam melonggarkan dekapannya dan mencoba mengecek kening wanita itu dengan tangannya sendiri. Dan saat Sam menyelidik ke arah wajahnya, memang benar wajah itu terlihat pucat pasi. Akhirnya ia menyadari bahwa ucapannya itu salah. Tiba-tiba gurat khawatir hadir pada raut wajah Sam. Ia melihat sebuah nama terpampang di sudut dadanya. Farah, ucapnya dalam hati. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Sam sedikit panik. Hei, kenapa kau panik? Dia bukan istrimu, ledek Billy dengan seringai. Kurasa dia seorang karyawan di sini, ucap Roy yang melihat wanita itu memakai seragam dengan logo klub ini. Beberapa karyawan lainnya melewati mereka. Dan Sarah pun berinisiatif memerintahkan para karyawan itu untuk membawa Farah yang pingsan ke ruang kesehatan. Setelahnya Sam, Billy, Roy dan Sarah melanjutkan tujuan mereka datang ke tempat ini. Tapi entah mengapa gurat khawatir pada wajah Sam itu kadang hadir kadang hilang. Mereka sudah memasuki ruangan VIP. Roy dan Sarah terlihat bercengkrama dengan mesra. Sedangkan Billy tengah asik menggoda wanita di sampingnya. Mereka menikmati kegiatan masing-masing tapi tidak dengan Sam. Padahal sudah ada dua orang wanita cantik dengan tubuh seksi yang sangat menggoda, tapi tak urung membuatnya merasa menikmati malam ini. Kedua wanita itu menempel erat pada lengan Sam di sisi kanan dan kirinya. Menggoda Sam dengan mengelus-elus dada bidangnya. Pria itu tak bergeming, pandangannya lurus ke depan namun kosong. Saat Sam memandang wanita di sisi kirinya, yang nampak malah bayangan Farah dengan wajah pucatnya yang sedang pingsan tadi. Ia menggeleng pelan mencoba menjernihkan pikirannya. Kemudian ia menoleh ke arah kanan dan tetap sama, bayangan Farah muncul lagi mengganggu benaknya.